Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrata Dahlan dari jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan tentang Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Penyandang Disabilitas pada Transportasi Laut di Kota Parepare. Adapun latar belakang, transportasi merupakan suatu kegiatan dari suatu tempat untuk memindahkan muatan manusia dan barang ke tempat yang lain. Peningkatan bisnis transportasi laut pada kenyataannya tidak diikuti dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar operasional. Mengenai adanya armada baru yang disediakan memberikan banyak pilihan bagi masyarakat. Namun ini tidak bisa dirasakan bagi semua kalangan karena ada sebagian orang yang membutuhkan fasilitas khusus seperti penyandang cacat, ibu-ibu hamil, anak di bawah umur, serta orang sakit maupun orang lanjut usia. Adanya peraturan mengenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih berkenan dengan kekhususannya. Namun, peraturan tersebut tidak terlaksana dengan baik. Seperti contohnya, ada seorang penyandang disabilitas yang merasa kesulitan buang air akibat lokasi dari toiletnya jauh dari jangkauannya, sehingga mereka harus melewati beberapa banyak rintangan untuk mencapai toilet tersebut. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pertanggungjawab pihak penyedia jasa transportasi laut terhadap penumpang penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi hak-haknya. Yang kedua, bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penyandang disabilitas ketika hak-haknya tidak terpenuhi. Pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yaitu pertanggungjawaban pihak penyedia jasa transportasi laut terhadap penumpang penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi hak-haknya. Tanggung jawab dari penyedia jasa transportasi laut ketika ada penumpang, baik penumpang umum maupun penumpang disabilitas, yang komplain akibat tidak mendapatkan haknya, maka pihak PT PLNI akan mencarikan jalan keluar atau solusi supaya para penumpang tetap bisa mendapatkan haknya. Adapun mengenai tentang hak-hak dari penyandang disabilitas itu diatur pada Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2015 tentang standar pelayanan penumpang angkutan laut dan Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2017 tentang penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus, di mana bentuk pelayanan seperti keselamatan, keamanan, dan ketertiban, keandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan. Namun, pada poin kesetaraan, ini tidak terpenuhi sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan menteri ini, yang dimana kesetaraan hanya untuk penumpang penyandang disabilitas hanya disediakan kursi roda. Padahal banyak fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas agar mereka dapat merasakan kenyamanan di transportasi tersebut. Kemudian upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penyandang disabilitas ketika hak-haknya tidak terpenuhi. Pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa secara litigasi maupun non-litigasi. Yang dimana secara non-litigasi, pihak antara PT PLN maupun penumpang penyandang disabilitas yang ingin menyelesaikan sengketa dapat diselesaikan di atas kapal. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, maka sengketa dapat diselesaikan pada Badan Perlindungan Sengketa Konsumen. Kemudian ketika tersebut belum selesai, maka dapat diselesaikan secara litigasi, yang dimana diselesaikan di muka pengadilan. Adapun kesimpulannya, yaitu adalah, pertama, pertanggungjawaban PT PLNI Cabang Kota Parepare terhadap penumpang penyandang disabilitas, yakni PT PLNI Cabang Kota Parepare, yang tidak terpenuhi hak-haknya ketika di atas kapal, maka tanggung jawab yang dilakukan PT PLNI Cabang Kota Parepare adalah mencarikan jalan keluar agar fasilitas yang dibutuhkan penumpang penyandang disabilitas bisa terpenuhi dengan cara mengkomunikasikan pihak yang berada di atas kapal untuk segera menyediakan fasilitas yang dibutuhkan penumpang penyandang disabilitas. Kemudian pertanggungjawaban yang dilakukan PT PLN Cabang Kota Parepare adalah memberikan kerugian di mana ketika penumpang penyandang disabilitas mengalami kerugian akibat kurangnya fasilitas di atas kapal yang dapat menimbulkan luka, kematian maupun keterlambatan. Kemudian yang kedua, adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penyandang disabilitas ketika terjadi sengketa terdapat dua pilihan, yaitu penyelesaian sengketa luar pengadilan maupun penyelesaian sengketa di pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti penyelesaian di atas kapal dengan cara negosiasi antara pihak kapal dan pihak yang bersengketa.
Ketika tidak selesai pada kapal, maka dapat diselesaikan di darat antara pihak PT Pelni dan cabang Kota Pare. Dan kita PT cabang Kota Parepare, namun ketika sengketa belum selesai, maka dapat diselesaikan pada Badan Perlindungan Sengketa Konsumen. Dan upaya terakhir, ketika sengketa belum selesai, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Adapun saran yang pertama, PT Pelni sudah seharusnya melengkapi fasilitas kapal khusus bagi penyandang disabilitas dan merawatnya dengan baik, guna seluruh penumpang yang menggunakan kapal PT Pelni dan dalam perjalanannya dapat merasa nyaman dan puas terhadap fasilitas yang disediakan. Kedua, untuk PT Pelni, setiap cabangnya memiliki divisi hukum agar ketika terjadi sengketa pada penumpang, maka menjadi tanggung jawab dari divisi hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada penumpang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.